Oce, mana sini? Oke, silakan Mbak Desta. Nih lagi ramai nih sih. Lagi ramai apa? Ramai, nah mungkin bagi ceritanya sedikit dong Mbak Desta seperti Apa ceritanya? Ya seperti yang dilihat di sosial media, udah dilamar, alhamdulillah. Ya didoain aja mudah-mudahan semuanya prosesnya lancar sampai ke momen yang paling ditunggu sama semua orang lah. Itu kan kayaknya surprise banget ya Mbak. Memang dipersiapkan sama El seperti itu. Aku nggak tahu sih El mempersiapkannya sampai seapa ya, tapi kayaknya memang mereka sudah, maksudnya El udah mempersiapkan itu dengan matang gitu ya. El dan tim tuh kayaknya udah mempersiapkan itu dengan matang gitu. Ada curhatan apa nih dari si Fani? Kan sempat kayak video call ya Mbak? Iya, video tuh jadi memang setelah prosesi pelamaran itu atau propose langsungnya El ke Syifa itu, memang Syifa membagikan momen itu ke orang-orang terdekatnya dia, utamanya tuh orang tua kandung masing-masing gitu. Terus udah gitu baru deh ke orang-orang yang ada di circle terdekatnya Syifa sama El gitu. Kalau Kak Syifa sendiri kalau misalnya sama pasangan tuh sebutin apa sih? Ya seperti yang kalian lihat di sosial media lah gitu, walaupun maksudnya mereka tuh nggak pernah yang dibikin-bikin sok gimana gitu. Memang saat ini memang mereka berdua tuh lagi menikmati momen ya kedekatan masing-masing gitu. Ya namanya juga lagi jatuh cinta, Lagi berbunga-bunga. lagi seneng-senengnya, sama-sama punya, akhirnya bertemu dengan orang yang sama-sama punya mimpi yang sama, harapan yang sama, cita-cita yang sama gitu. Ada bocoran nggak sih Mbak Desta kira-kira kapan gitu sih Pak? Nggak seru kalau aku bocorin. Kalau buat aku tuh ini tuh kayak drama Korea, drama percintaan episode-episode. Jadi biarkan setiap episode itu tuh ada sparklingnya gitu. Jadi jangan di spoil lah gitu, jangan sampai aku jadi spoiler gitu. Jadi biarkan semuanya ikut menikmati. Kayak kemarin kan ketika El dan Syifa kompak untuk menaikkan berita itu kan bener-bener langsung heboh, jadi kayak semua orang ikut seneng gitu. Jadi biarkan letupan-letupan kebahagiaan itu ada terus gitu. Tapi kalau dari Kang Ferry seperti apa? Oh, kita semua ayahnya, ibunya mendukung banget, mensupport banget. Emang itu salah satu doa kita, salah satu harapan kita gitu, bahwa jangan sampai anak-anak ini atau mereka ini menjalin hubungan yang nggak ada arahnya lah gitu, supaya mereka bisa memanfaatkan momen dan waktu yang tepat untuk bisa merangkai semuanya jadi bagus gitu. Emang itu doa kita lah gitu. Ada wajangan khusus nggak sih kan? Lagi. Enggak sih, nggak ada wajangan khusus, cuman ini aja, mendoakan aja, ngingetin aja, bukan wajangan ya, karena kayaknya kalau anak-anak sekarang tuh udah susah untuk dinasehatin. Mereka tahu cita-citanya mereka tahu apa harapannya mereka gitu. Jadi kalau mereka cerita ke kita ya kita dengerin. Kalau memang kira-kira ada yang nggak cocok atau ada yang nggak pas gitu, biasanya kita kasih taunya juga dengan caranya yang enak gitu didengar sama mereka. Karena takutnya mereka nanti kapok cerita ke kita gitu. Tapi tahun ini nggak sih bakal gitu? Kita lihat aja supaya semuanya ikut wow gitu loh. Soalnya kalau aku spoil gitu nggak seru. Kalau dilihat dari lamaran yang kemarin tuh kayak konsepnya ini banget, princess sama pangeran yang banget. Iya benar. Nah kalau dari Kak Syifa sendiri ada itu nggak sih Kak, wedding dream gitu? Wedding dreamnya mungkin seperti yang sekarang dia sedang jalani gitu. Kayaknya kalau aku melihatnya mereka berdua itu memang chemistry-nya udah bagus banget. Dua-duanya saling melengkapi gitu. Ternyata apa yang menjadi harapannya dan menjadi impiannya Syifa juga jadi impiannya El, dan mereka berdua sama-sama saling mewujudin gitu. Jadi match ya pilihan. Ya mudah-mudahan ya, kan kita berdoa terus yang terbaik buat mereka gitu. Tapi ada curhatan atau mungkin obrolan apa sih nih yang menguatkan Syifa? Oh oke, gue nerima. Kenapa? Obrolan apa? Ya karena aku ngerasa, ya mungkin Syifa ngerasa bahwa memang dia adalah laki-laki yang tepat dari mulai pertama kali El ngedeketin Syifa, terus selama berjalannya waktu El juga ngebuktiin ke Syifa gitu. Jadi kayaknya nggak ada alasan buat Syifa untuk nggak meyakini, terbukti dengan apa yang sudah El lakukan sekarang gitu. Tapi ada kayak seperti keraguan-keraguan si Syifa masih atau menimbang untuk... Pasti harus ada. Kalau menurut aku setiap wanita harus punya pertimbangan tentang apa yang akan jadi baik nggak nih buat dia gitu. Soalnya kalau dia terlalu yakin banget, takutnya harapan dia nggak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Kalau ragu tuh bukan ragu, tapi lebih ke bertanya-tanya apakah ini akan menjadi hubungan yang maksudnya nggak berakhir kemana-mana gitu, atau justru akan menjadi pelabuhan terakhirnya Syifa gitu. Dan kalau kita sih bilangnya dijalanin aja, kita lihat nanti kemana Allah akan membawa arah hubungannya. Ternyata karena mungkin mereka berdua punya doa yang bagus gitu, terus disupport juga dengan
lingkungan yang bagus gitu, doa dari netizen juga banyak yang bagus-bagus ya, kita lihat aja lah. Tapi pas itu video call apa sih yang disampaikan Mbak? Video call-nya tuh lucu gini, jadi tiba-tiba siang hari kan perbedaan berapa ya, 4 jam atau 5 jam gitu kalau nggak salah Swiss sama Jakarta tuh. Aku lagi di jalan pulang sore-sore, tiba-tiba kakak video call, aku inget kok tumben nih dia video call. Biasanya dia kalau mau nelpon atau apa tuh pasti WhatsApp dulu, ibu lagi apa, pasti nanya dulu karena dia tahu aku kan rempong ya mama. Tiba-tiba terus kapan pulang? Aku tuh pasti dasar mama ya. Kalau anaknya pergi tuh yang ditanya tuh, anak-anak suka gini, belum berangkat bu, udah ditanyain kapan pulang, aku gitu. Terus udah gitu dia ketawa-ketawa, bagus banget pemandangannya, kata aku. Iya bagus ya bu, mataharinya bagus ya. Iya mataharinya bagus banget, berkilau banget kan bu mataharinya gitu. Aku langsung wah gitu, nangis lah aku, langsung berderai air mata. Terus dia jangan nangis gitu. Tapi Siva juga ada tangis haru juga, bahagia tuh. Kayaknya pas nelfon aku itu dia sudah tidak dalam kondisi menangis ya. Maksudnya harunya, bahagia, harunya tuh berlinang air matanya tuh udah pas berdua sama El kayaknya. Terus udah mungkin pas pada saat sama orang tua masing-masing ya. Karena kan pasti orang tua masing-masing tuh bener-bener kayak gimana sih ya, maksudnya anak-anak ternyata udah menemukan orang yang tepat untuk mereka gitu. Jadi pas ke aku juga, pas aku nangis tuh dia, udah jangan nangis, kenapa nangis gitu. Apa cincinnya apa sih Mbak? Berlian ya. Diamond itu. Aku juga belum lihat wujud asli cincinnya, baru lihat dari video call aja kan. Shivanya belum nyampe ke Jakarta. Tapi emang tuh impian Siva kayaknya itu impian semua perempuan ya gitu. Itu kayaknya impian semua wanita yang memiliki hubungan yang serius dengan pria pilihan yang dicintainya tuh pasti pengen dilamar dengan suasana yang romantis gitu. Kayaknya ya itu bener impian. Tapi kan emang tuh keinginan Siva juga ya dilamar di Swiss. Akhirnya kan bukan keinginan, Siva tuh nggak pernah minta sama El untuk lamar aku ya di Swiss, bukan gitu. Siva tuh bukan tipe perempuan yang kayak gitu. Dia tuh bukan tipe perempuan yang suka minta-minta, yang suka itu enggak. Tapi kayaknya memang mereka punya mimpi yang sama gitu. Jadi kayak ke Swiss yuk kita ini gitu. Memang itu momennya memang mereka lagi foto-foto. Jadi kalau ada yang bilang itu kayaknya udah di set deh gitu. Memang mereka datang ke sana memang sudah planning untuk foto, untuk liburan kayak gitu. Jadi bukan karena di set. Jadi memang ya kan nggak mungkin juga kali orang datang liburan ke Swiss terus nggak mempersiapkan apa-apa, kan nggak mungkin. Lagi mungkin di samping itu katanya Steffi sedang hamil, mungkin ada curhatan juga nggak sih? Enggak sih, kalau aku nggak banyak ngobrol hal-hal yang yang bersifatnya pribadi ya kalau sama Steffi. Jadi lebih ke kalau saling mendoakan gitu, terus kayak saling ngingetin, kayak maksudnya ya namanya mama ya, dia juga tahu kali ya kalau aku tuh cerewet, ngingetin kayak hal-hal kecil lah kayak kesehatannya dia kayak gitu-gitu, terus nanya due date-nya gitu, terus ke apa yang dirasain gitu ya, happy gitu-gitulah. Ada nyidam khusus nggak sih mungkin? Kayaknya dia tuh nyidamnya doyan masak deh. Karena emang kebetulan anaknya pinter masak kan gitu, jadi kayaknya dia nyidamnya tuh emang kayaknya masak makan gitu. Kalau due date-nya kapan sih kalau boleh tahu? Ntar kita lihat aja. Ntar aku salah ngomong lagi ya kan. Kita lihat aja nanti, pokoknya itu juga sama-sama. Pokoknya semua berita yang membahagiakan biar jangan hilang sparklingnya. Ditunggu aja momen. Mungkin terakhir dari aku lagi nih, mungkin katanya Amanda Manopo akan menikah dengan Kenny Austin, mungkin tahu nggak sih? Nggak tahu. Kalau sama Manda hubungan kita tuh masih baik, cuma memang dari awal dari awal kita kerja sama bareng pun Manda tuh nggak yang seterbuka itu sama aku sama Akang gitu, beda dengan anak-anak yang sekarang masih sama aku gitu. Tapi kita nggak kenapa-napa, hubungan kita sangat baik gitu. Maksudnya ketemu pun yang kalau ketemu ya maksudnya masih yang kangen-kangenan, masih kayak gitu. Cuma memang aku sama Manda nggak pernah membahas sesuatu yang private gitu atau yang pribadi banget gitu. Katanya tanggal 10 bulan ini mungkin udah ada info atau gitu? Enggak, aku belum dapat info apa-apa. Tapi pasangannya sudah tahu belum? Nggak tahu. Dia nggak spill juga. Enggak, karena memang nggak pernah komunikasi untuk membicarakan tentang dia deket sama siapa, dia lagi mau pacaran sama siapa, nggak pernah. Doanya mungkin buat Manda mungkin. Pastinya doanya buat Manda, mudah-mudahan kalau memang benar mau menikah, didoakan semoga ini menjadi jodoh yang terbaik, yang bisa bikin Manda bahagia, yang bisa melengkapi hidupnya Manda. Semoga Manda bisa membangun rumah tangga seperti yang dicita-citakan sama Manda. Oke, makasih. Thank you, makasih ya.